Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat datang di pertemuan ke-14 mata kuliah dasar pemrograman. Pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba menggunakan beberapa cara untuk mencari data di dalam list dan array, dan sekarang kita nanti akan belajar tentang bagaimana mengevaluasi program. Jadi capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu mengevaluasi program dengan testing, debugging, dan assertion. Nah, dan tujuan kedua adalah mahasiswa mampu mensintesis semua kompetensi yang dipelajari pada mata kuliah ini dari awal sampai akhir, di mana nanti itu akan berguna sekali untuk menyelesaikan suatu permasalahan komputasional. Oke, jadi evaluasi program. Nah, kita bisa tahu kualitas software atau program yang bagus itu misalnya dengan analogi sub ini ya. Jadi kalau sub ini dari Profesor Srini Devades ya. Jadi dia mengatakan bahwa kita akan membuat shop, tetapi ada saja serangga yang tetap berjatuhan ke dalam panci itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Normalnya ketika kita tahu bahwa kita masak shop, kemudian ada banyak serangga yang masuk ke shop tersebut, pertama yang kita lakukan adalah kita harus ngecek shopnya tadi ya dari serangga. Ya, kita ngecek satu persatu. Oh, ada serangganya enggak? Kalau ada ya, nanti akhirnya dibuangi serangganya yang sudah masuk dalam shop tadi. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa mencegah ya. Jadi kita bisa mencegah serangga itu masuk dengan cara menutup rapat. Jadi dikasih penutup sehingga serangga tadi tidak bisa dimasuki gitu. Tidak bisa masuk ke dalam shopnya. Kemudian cara yang terakhir itu kalian membersihkan dapur, berarti kalian mencari menghilangkan gitu semua sumber serangganya. Jadi kalau ada sarang semut gitu misalnya, ya semutnya itu kita buang, sarang semutnya kita bersihkan gitu dan segala macam, sehingga diharapkan bahwa nanti tidak ada lagi semut yang masuk ke subnya tadi. Cara yang pertama tadi itu disebut dengan testing, ngecek sub yang ada di ngecek serangga yang ada di sub tadi secara langsung, itu testing namanya. Kemudian menutup panci itu namanya defensive programming, jadi kita melakukan perlindungan terhadap program yang kita buat. Kemudian yang terakhir adalah eliminasi sumber bug ya, jadi eliminasi sumber bug dari program yang ada. Nah, jadi kita masuk ke definisi berikutnya yaitu tentang defensive programming. Jadi di defensive programming, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa menuliskan spesifikasi, ya ini yang docstring itu ya, misalnya ditulis fungsi ini gunanya untuk ini dengan input ini, output ini, nah, sehingga nanti kalau ada programmer yang lain yang juga ikut memprogram akan lebih mudah untuk membaca yang tadi. Kemudian programnya dibuat termodulisasi, ya, jadi dekomposisinya kita masukkan di situ dengan baik. Kalau misalnya pemrogramannya paradigmanya fungsional, ya kita buat fungsi-fungsi yang atau prosedur-prosedur yang termodulisasi. Kemudian kita bisa mengecek semua kondisi input dan output yang diharapkan. Nah, itu nanti dengan cara yang disebut dengan istilah assertion. Nah, lalu defensive programming tadi dibagi dua lagi lebih detail ya selain assertion, yaitu testing atau validasi. Jadi yang pertama adalah membandingkan pasangan input output untuk spesifikasi. Jadi inputnya sudah sesuai belum sama output yang diharapkan, atau barangkali kok outputnya itu salah, berarti ada yang keliru juga di inputnya atau bahkan dikeliru di prosesnya. Nah, di sini kita tahu bahwa ini adalah cara untuk misalnya, wah ini bekerja programnya. Jadi kemudian dia berpikir lagi, bagaimana saya bisa memecah program saya, karena ini programnya sangat terlalu rumit ya. Jadi dimodularisasi lagi. Nah, kemudian cara yang kedua ada debugging. Jadi debugging seperti yang dulu pernah saya singgung ya. Jadi debugging itu adalah proses untuk mencari bug. Jadi mencari bug itu kita harus bagaimana cara mencarinya gitu kan, mempelajari event yang terjadi yang dia itu mengarahkan error tadi. Kemudian cek itu kenapa kalau tidak bekerja, bagaimana saya memperbaiki program saya tadi. Nah, untuk debugging ini kalau di program-program besar spesial itu kalian bisa gunakan teknik yang namanya breakpoints. Nah, teknik breakpoints ini
sangat berguna sekali untuk mengetrace atau mencari dari sumber bug yang ada itu karena kalau programnya itu sudah kompleks sekali, kan ada banyak sekali source code itu. Nah, kita bingung nanti cari di bagian mana itu yang dia itu menimbulkan bug. Jadi bug di sini itu bukan error lagi yang kita bicarakan di sini ya. Jadi bug di sini itu maksudnya itu program itu sudah berjalan tapi dia tidak berjalan seperti semestinya. Misalnya kalau teman-teman main game gitu kan, sudah berhasil install gamenya, kemudian sudah berhasil main game, tapi ketika proses mendapatkan reward dari gamenya tadi, kalian dapat skor tinggi, kok dapat bintangnya itu cuma 2, seharusnya bintangnya 3. Nah, itu berarti terjadi bug di dalam programnya tadi. Kita harus mencari tahu itu. Oke, persiapan yang harus kita lakukan untuk melakukan testing dan debugging ini, yang jelas kita harus menyiapkan kode itu yang benar ya, baik dan benar. Jadi desain coding yang kita buat itu yang sudah baik dan benar. Sebaiknya kita gunakan dekomposisi ya. Jadi dekomposisi yang baik itu tentu saja akan mempermudah kita dalam proses maintenance program tersebut. Kemudian dokumentasi ya, dokumentasi dari setiap modul-modul atau subprogram yang ada. Jadi misalnya sederhananya yang diharapkan dari input seperti apa, outputnya seperti apa, seperti itu terus. Kemudian dokumen asumsi di balik coding itu tambahan. Kalau misalnya user itu kadang dia melakukan apa ya, tingkah laku yang tidak biasa ya, unexpected behavior itu, wah itu biasanya harus ditulis juga ya. Jadi biasanya orang normal itu ngeklik gamenya itu satu kali itu diklik berkali-kali itu untuk satu tombol tertentu itu. Dan ternyata ketika diklik berkali-kali itu memorinya nambah terus. Yang akhirnya nanti nge-lag semakin nge-lag terus nge-crash aplikasinya. Nah, itu bug kalau seperti itu. Jadi barangkali ada asumsi semacam tadi kita perlu tuliskan juga. Oke. Kemudian kapan kita akan mulai mengetes? Yang pertama pastikan dia jalan codingnya, tidak ada kesalahan error sintaksis maupun semantik. Jadi biasanya sudah diketahui sama compilernya ya, jadi atau bahasa pemrogramannya ini ada salah, itu sintaknya itu langsung diperbaiki gampang ya. Kemudian dia sudah memiliki serangkaian hasil yang diharapkan, ada serangkaian input, kemudian serangkaian output yang diharapkan, itu sudah keluar semua. Nah, lalu kita bagaimana mengujinya? Ada 3 klasifikasi pengujian yang dapat kita lakukan yang sederhana ya. Yang pertama adalah pengujian unit, validasi setiap potongan program, uji pada setiap fungsi secara terpisah. Yang kedua adalah uji regresi. Jadi kita harus menambahkan pengujian untuk beberapa bug saat kita menemukannya, diujikan kembali error yang pernah ada sebelumnya yang sudah dibetulkan. Nah ini yang regresi ini lumayan rumit ya. Jadi kalau udah dibenerin, terus kita benerin bug-bug yang lain, suatu saat nanti pengujiannya itu diulangi dari awal lagi. Oh kok ketemu lagi yang dulu kita pernah perbaiki, lah itu nanti kebalikan lagi ke kita gitu. Kalau pengalaman saya dulu itu seperti itu. Jadi ketika saya program, saya berada di tim divisi pemrograman gitu, programmer gitu ya. Kemudian testernya itu nguji gamenya, lalu dikembalikan lagi ke kita, dan ternyata itu bug yang dulu pernah saya betulkan itu muncul lagi. Nah lalu ternyata dicek sama si tester tadi. Itu secara sederhananya. Kemudian uji integrasi, jadi apakah seluruh program bekerja? Biasanya kita memang cenderung terburu-buru untuk melakukan hal ini ya. Jadi ya udahlah, anggar program itu sudah jalan ya sudah kita rilis saja. Nah, jangan seperti itu ya, kita jangan terlalu terburu-buru ya, kecuali kalau sudah mendekati deadline mungkin ya. Oke, jadi pastikan seluruh program tadi itu bekerja terintegrasi satu sama lain, antara subsistem satu dengan subsistem lain, antara subprogram satu dengan subprogram yang lain. Oke, ini yang paling sederhana saja, kita gunakan pengujian unit. Jadi misalnya kita cek inputannya dulu, kemudian hasil yang diharapkan, hasil yang didapat. Misalnya kita punya fungsi penjumlahan A, B, kemudian inputannya kita masukkan 2 sama 3. Yang diharapkan kan ya hasilnya 5 kan. Nah, tetapi kadang hasil yang didapat itu 6. Nah, kalau hasil yang didapat tadi 6, berarti kan antara hasil yang diharapkan dan didapat itu berbeda. Berarti ada bug di sana. Nah, kita cari bugnya sekarang. Oke. Untuk pendekatan pengujian itu kita bisa misalnya yang tadi ya. Jadi
ada dua cara tadi, yang pengujian unit misalnya mirip-mirip sama batasan alami masalahnya. Jadi batasan alami masalah itu yang ini, masukkan hasil yang diharapkan, hasil jawaban, ini batasan alaminya gitu. Kemudian barangkali dia tidak memiliki partisi alaminya, mungkin kita akan melakukan pengujian acak ya. Jadi kalau pengujian acak itu, jadi kode yang probabilitas kemungkinan kode yang benar itu meningkat seiring dengan banyaknya pengujian yang dilakukan. Jadi daripada hal tersebut dilakukan, pengujian acak tadi lebih baik kita gunakan pengujian black box dan pengujian glass box. Jadi setelah kita tahu permasalahan yang ada, setelah kita uji pengujian unit ini, kita bisa pengujian black box sama glass box. Jadi menjelajahi jalur-jalur spesifikasi kalau black box. Jadi spesifikasi di sini yang dimaksud adalah spesifikasi ketika Anda itu membuat aplikasi pertama itu masih dalam bentuk tulisan, kemudian sama codingnya tadi dicocokkan. Oh, ini spesifikasi untuk fungsi login admin. Codingnya login admin sudah sesuai belum? Oh, sesuai, itu black box itu. Nah, yang sulit adalah menjelajahi glass box, jadi menjelajahi jalur-jalur coding. Berarti dia tidak ke dokumen spesifikasi lagi, tetapi ke langsung ke codingnya, kemudian kita jelajahi jalur-jalur codingnya. Nah, jadi ini ya, jadi saya detailkan lagi pengujian black box. Didesain itu tanpa harus melihat coding tujuannya, kemudian dapat diselesaikan oleh seseorang selain pelaksana, kemudian maksudnya selain programmer itu sendiri. Pengujian dapat dilakukan kembali jika implementasi berubah, jadi dia ada test case-nya, kemudian mempertimbangkan batasan kondisinya, kalau seandainya listnya kosong misalnya, atau bentuknya singleton, atau ada angka yang terlalu besar atau yang terlalu kecil gitu misalnya. Nah, ini pengujian black box, ini untuk kasus yang menghitung akar. Nah, ini ada fungsi untuk menghitung akar, batasannya 0. Nah, ini contoh yang menggunakan epsilon ya. Saya rasa ini sulit untuk dipahami bagi pemula, saya skip saja. Oke, kemudian pengujian glass box. Jadi kita bisa menggunakan kode secara langsung untuk menjadikan petunjuk desain dari test case. Nah, di sini kita akan ngecek dari percabangan codingnya, jadi if else-nya, kemudian kita akan ngecek pengulangannya, baik itu berupa for loop atau berupa while loop. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah kita bisa terjebak ke dalam suatu pengulangan tanpa batas. Jadi kita mencari yang kita akan menguji aplikasi kita itu terus muter-muter terus. Gitu. Jadi kemudian nanti ketika kita mencari sesuatu tadi ada jalur yang hilang. Gitu. Jadi kalau kita mau ngecek dengan glassbox itu juga ada kelemahannya. Nah, ini contohnya. Misalnya kita punya fungsi untuk absolut ya, atau nilai mutlak gitu. Kita ngecek harusnya semua jalur pengujian harusnya tidak ada bug ya. Kita cek jalur tes 2 dan minus 2. Nah, tetapi jalur tes 2 dan minus 2. Jadi kita masukkan 2 di sini, asumsi bahwa 2 adalah integer, kemudian kita kembalikan 2 jika 2 itu lebih dari 0 dan min jika tidak, itu kan kita cek apakah 2 kurang dari min 1. Kalau tidak ya berarti dia tetap akan kembalikan ke 2. Kalau iya berarti nanti dia akan masuk ke sini. Apakah minus 2 itu kurang dari minus 1? Ya, kalau iya berarti nanti dia akan tetap jadi akan diminuskan lagi, min 2 diminuskan lagi, tentu saja nanti dia akan jadi positif. Nah, bagaimana dengan min 1? Nah, jadi kita masukkan input min 1 di sini. Min 1 apakah kurang dari min 1? Ya kan? Ini kurang dari loh, bukan kurang dari, sama dengan, makanya dia akan mengembalikan min 1 karena kalau min 1 dari min 1 berarti dia tidak terpenuhi. Ya kan, ini kondisinya tidak terpenuhi sehingga dia akan lompat ke return min 1. Padahal kalau nilai mutlak dari min 1 ya 1, harusnya berarti pembetulannya adalah kurang dari sama dengan gitu misalnya. Nah, sehingga kita tahu permasalahan kita ada di sini,
apa itu, yaitu kurang. Selanjutnya tentang debugging dan assertion.